terjebak dengan tuduhan pelecehan seksual. Pak Budiman Tiang sekarang harus menjalani proses hukum yang saat ini menanti beliau. Apalagi kasasi kemarin keluar persnya, keluar rilasnya pemberitahuan bahwa Mahkamah Agung menolak kasasi beliau, yang artinya beliau akan taat, akan menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh negara kita tercinta. Yang perlu masyarakat tahu, beliau tidak merasa menggelapkan yang dituduhkan, karena barang tidak berpindah, barang tidak hilang. Ya, yang beliau tempati saat itu adalah tanahnya, sertifikat atas namanya. Kami mau mengajukan pertanyaan kepada pemerintah, kepada kepolisian daerah Bali, kalau Pak Budiman Tiang selaku pemilik sah tanahnya, tanah bersertifikat nomor 619, 620, 621, 622, tidak diperbolehkan masuk ke lahannya, kemana kami harus mengadu? Kami sudah mengetuk beberapa laporan polisi, kami sudah lakukan. Laporan polisi kami sudah lakukan, ada 4 laporan polisi yang sementara berjalan. Kata dari pihak pelapor, kami dirugikan. Oke, baik, Pak Budiman menjalani. Lalu kenapa sampai saat ini Pak Budiman hak-haknya dirampas? Kenapa kami bilang dirampas? Karena Pak Budiman atau dari pihaknya sendiri yang dikuasakan tidak boleh masuk. Coba dari operator boleh difotokan video-video, boleh diputarkan videonya. Bagaimana kami melihat video ini, menyaksikan seperti kayak hilang hati nuraninya. Ya. Coba moderator operatornya diputar saja video tadi. Pada saat mereka masuk ke lahan Budiman Tiang, Pak Budiman sampaikan, silakan ambil gedungnya, bawa keluar. Ini lahan saya. Seperti ini. Ya, itu ada pakaian-pakaian wanita. Kalau seperti ini kemana kami laporkan? Itu terjadi di atas tanah Budiman Tiang. Bagaimana kalau masyarakat yang ke luar negeri diperlakukan seperti itu? Bagaimana wisatawan ini membawa cerita tentang Indonesia, dia diperlakukan seperti itu? Barang-barangnya dibuang. Kita berbicara fakta. Inilah cuplikannya. Video selanjutnya. Itu ligis. Seperti itu. Ya. Akhirnya Bapak Budiman Tiang melaporkan kejadian ini kepada Barreskrim Mabes Polri dengan nomor laporan polisi LP garing B garing 588 garing angka Romawi 12 garing 2025 garing SPKT garing Barreskrim Polri tanggal 1 Desember 2025 atas
saya mengkaji, karena pikiran saya sudah bagaimana caranya lawan ini, klien kami ini menang. Kita lihat prosesnya lemah, menurut saya lemah. Makanya bagaimana caranya, Pak? Saya masukin aja dulu. Kalau saya dihajar, saya terima. Toh nanti saya laporkan. Karena sudah tidak ada hal yang bisa kami laporkan soal Pak Budiman ini. Saya tidak malu mengakui hal tersebut. Lebih baik saya sadar cepat bahwa itu adalah dosa besar. Saya menuduh, saya menjebak beliau. Masih ada kok grup-grupnya, ya, grup-grup saat itu yang ikut mendanai terkait laporan kekerasan seksual yang notabene-nya Pak Budiman tidak melakukan. Bukan berarti saya di Pak Budiman sekarang saya membela beliau, tidak. Saya tidak pernah menawarkan diri saya sebagai kuasa hukum beliau, sebagai legal di perusahaan beliau, tidak pernah. Saya sampaikan kepada beliau waktu beliau ada di lapas, Pak, saya meminta maaf. Ya, saya saat itu juga paham secara baik-baik kepada Direktur SUB, Bapak Charles. Saya sampaikan saya mengatakan laporan saya. Ya, karena memang faktanya saya melakukan kesalahan, saya menuduh beliau. Di sini jelas ada laporan polisinya yang sudah saya cabut. Apa yang beliau katakan? Dia tidak marah. Dia merangkul saya. Dia sampaikan, terima kasih atas pengakuannya, Pak, sebagai bentuk tanggung jawab saya atas moral pribadi saya. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya mengkacaukan bagaimana ya, Bapak 4 anak dijebak dengan tuduhan pelecehan seksual. Anaknya adalah perempuan. Saya menyaksikan bagaimana Bapak Budiman dia menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya. Saya melihat beliau berinteraksi, dan terlebih semalam beliau sampaikan kepada saya, Adek, saya titipkan perusahaan saya, tolong jaga, tolong perjuangkan hak saya. Beliau juga sampaikan, anak perempuan saya ini baru lulus SMA. Saya janjikan kalau saya akan temani keliling luar negeri untuk memilih universitas yang dipilih oleh putri sebelumnya. Nyatanya saya harus kembali ke lapas. Saya sampaikan kepada putri saya untuk sabar tunggu bapak yang setahun lagi. Itu adalah harapan yang diberikan oleh seorang ayah kepada putrinya. Bapak Budiman dia ini sudah bilang, saya ini 1 tahun yang lalu sudah mati. Kenapa? Sejak saya dipidanakan atas harta saya sendiri, tanah saya sendiri. Saya membentuk kepolisian daerah, saya membentuk pemerintahan. Kita bersurat ke presiden, kita bersurat kemana-mana, sampai pada akhirnya Pak Budiman bilang kita pasrah. Tapi saya katakan jangan menyerah, Pak. Di samping kita ini ada organisasi yang masih punya hati dan moral tinggi. Pak Budiman dia ini punya kedekatan pribadi juga. Setelah saya menuduh beliau terkait pelecehan yang disusun oleh tim yang saat itu bersama saya, beliau bilang, sakit apa bapaknya, Adek? Saya bilang sakit stroke. Saat itu bapak saya sudah hampir diamputasi. Pak Budiman dia menawarkan bantuan kepada orang tua saya untuk diobati sampai bapak saya sembuh. Dan beliau tidak meminta, Dek, menangkan saya, Dek, kacaukan ini, Dek, ini, tidak. Itu atas hati nurani saya. Apa yang saya lakukan kemarin karena hati nurani saya.
Ya, jadi sedikit